Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2015. Nah, bagi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kalau gitu kita langsung ya masuk ke soalnya. Diketahui garis 2x ditambah P-2y ditambah 1 sama dengan 0 sejajar dengan garis P-1x ditambah 6y plus 7 sama dengan 0. Misalkan A dan B adalah nilai-nilai P yang memenuhi kedua persamaan tersebut dengan A lebih kecil daripada B. Maka nilai dari A plus 7 pangkat 1 per 5 log B kuadrat sama dengan. Nah, kalau kita sedang melihat ini, kita jangan pusing dulu ya, teman-teman. Jadi kita harus jabarin dulu ini supaya kita bisa menentukan nilai A dan B-nya. Jadi kita jangan kayak, wah ini kayaknya susah. Nah, ini gampang kok teman-teman. Oke, sini ada garis pertama. Garis pertama itu 2x ditambah P-2y plus 1 sama dengan 0. Dan garis kedua itu ada P-1x ditambah 6y plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua garis, dan dia bilang sejajar. Kalau dia sejajar, itu artinya M1 akan sama dengan M2. Gradien 1 sama dengan gradien kedua. Nah, di sini kita nyari gradien 1. Oke. Cara nyari gradien itu kita pisah Y sama dengan, ini pindah ke sana ya, jadi min 2x min 1 per P min 2. Nah, gradien itu adalah yang menempel pada X. Jadi menempel pada X itu ini. Berarti sama dengan min 2 per P min 2. Terus ini untuk gradien 1 ya. Ini untuk gradien 1. Nah, sekarang yang gradien 2. Sama kita buat Y-nya sama dengan, berarti ini min P min 1x min 7 per 6. Atau yang melekat pada X gradiennya, berarti M2 sama dengan min P min 1 per 6. Atau kita ubah menjadi 1 min P per 6. Nah, sebenarnya ada cara mudahnya ya untuk menentuin gradien ini daripada kita harus Y-nya sama dengan, itu kan lama ya. Berarti gradien itu sama dengan min X per Y, jadi seperti itu ya, khusus untuk persamaan garis. Oke, kita lanjutin nih, kita udah ketemu M1 dengan M2-nya, berarti kita sama dengan ini di sini. Oke, kita sama dengan ini. M1-nya itu min 2 per P min 2 sama dengan 1 min P per 6. Nah, sini kita kali silang ya. Berarti min 12 sama dengan min P kuadrat. Ini min 2P sama 1P, berarti ini plus ya, plus 2P ditambah min P itu menjadi plus 3P min 2. Nah, di sini kita kaliin min 1 ya. Kaliin min 1 semua, berarti 12 sama dengan P kuadrat min 3P plus 2. Nah, kita pindah ruas di sini. P kuadrat min 3P. 12-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti min 10 sama dengan 0. Nah, berarti nilai P-nya itu adalah P min 5. Kalau kita faktorin, P plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini P-nya sama dengan 5. Atau P sama dengan min 2. Nah, di sini kita punya syarat. Kalau misalkan A lebih kecil daripada B. Nah, itu artinya nilai A berarti yang min 2, yang B-nya yang 5. Nah, ini kita udah tahu nih. Barulah kita masuk, ini ketahui, kan kita udah ketemu A sama B-nya. Berarti A plus 7 pangkat 1 per 5 log B kuadrat, itu berapa sih? Nah, A-nya kita masukin tadi min 2 ya. Min 2 ditambah 7 pangkat 1 per 5 dikali log B. B-nya 5 pangkat 2. Nah, di sini min 2 tambah 7, 5 dipangkatkan 1 per 5 log 5 pangkat 2. Nah, di sini merupakan salah satu sifat dari logaritma. Dimana kalau misalnya kita punya A pangkat N log B pangkat N itu, nah ini jadinya M per N, pangkatnya turun, N-nya menjadi di bawah, dikali A log B. Nah,
Ini salah satu sifat dari logaritma. Oke, jadi kita lihat di sini sifatnya, berarti kita lihat M, berarti yang ini ya 5 pangkat 2. Nah, M-nya kan adalah 2, 2-nya pindah ke depan, per N. N-nya menjadi per ya di bawah, berarti 2 per 1 per 5. Nah, ini 5-nya masih tetap nempel ya sama lognya, kan A log B, berarti 5 log 5. Jadi yang pindah itu 2 sama 1/5-nya. 5 log 5-nya tetap nyatu. Nah, di sini 5 log 5 nilainya adalah 1 ya. Berarti 2 per 1/5. Nah, ini jumping ya, berarti 2 kali 5 kali 1 sama dengan 10. Berarti nilai ini adalah 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, diketahui selisih rusuk dari dua kubus adalah 5. Jadi ini ada dua kubus, selisihnya adalah 5. Dan selisih volumenya, berarti volume dari kubus itu kan rusuknya dikali 3 ya, berarti R1 pangkat 3 dikurang R2 pangkat 3 sama dengan 1385. Misalkan Y menyatakan selisih kuadrat rusuk-rusuk kedua kubus, berarti Y selisih masing-masing kuadrat ya, berarti R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Dan Z menyatakan kuadrat jumlah dari rusuk-rusuk kedua kubus. Itu artinya rusuk-rusuk yang kita jumlahkan baru kita kuadratin. Ini adalah Z. Berarti R1 ditambah R2 baru kita kuadratin. Nah, yang pertama kita akan pakai yang ini dulu. R1 pangkat 3 dikurang R2 pangkat 3 sama dengan 1385. Nah, untuk mempermudah bagaimana menjabarkan R1 pangkat 3 dikurang R2 pangkat 3 itu ada cara cepatnya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, ini kita misalkan aja ya, sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, ini untuk menjabarkannya. Berarti kita tulis dulu ya. Berarti di sini R1 kurang R2 dikali R1 kuadrat ditambah R1 kali R2 ditambah R2 kuadrat sama dengan 1385. Nah, kita masukin R1 kurang R2 di sini 5 dikali ini kita jabarin ya. Berarti R1-nya kita ubah. R1-nya kita ubah, berarti di sini kita ubah. R1 sama dengan 5. Oke, berarti di sini R1-nya kita ganti menjadi 5 ditambah R2. Berarti 5 ditambah R2 kuadrat terus ditambah R1-nya kita ganti ya menjadi 5 ditambah R2 dikali R2 ditambah R2 kuadrat sama dengan 1385. Oke, di sini kita jabarin. Iya, ini dikali ya dalam kurung. Nah, ini 1385 bisa kita bagi 5. Hasilnya nanti menjadi 277 ya. Ini 277. Oke, sekarang kita jabarin ini. Ini berarti 25 ditambah 5 kali 2 kali R berarti 10 R2 ditambah R2 kuadrat ditambah 5 R2 ditambah R2 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan 277. Di sini kita pindahin R pangkat 2-nya, R2 pangkat 2-nya itu ada 3 ya, 3 R2 kuadrat ditambah 10 tambah 5 R2 berarti 15 R2 dikurang, nah ini 277 nya pindah ke sebelah kiri berarti dikurang 252 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 3 ya, berarti R2 kuadrat ditambah 5 R2 dikurang 84 sama dengan 0. Ini kalau difaktorin R2 plus 12 dengan R2 min 7 sama dengan 0. Oke, berarti R2-nya di sini sama dengan min 12 dan R2-nya juga sama dengan 7. Oke, berarti kita cari nilai R1. Nah, di sini kita udah dapat nih. Untuk mencari R itu kita pakai yang positif ya. Yang positif. Karena nggak mungkin jari-jari itu negatif. Berarti R1 sama dengan 5 ditambah 7. Berarti R1-nya sama dengan 12. Nah, ini 12.
Oke, kita masuk selanjutnya yaitu Y. Kita sekarang nyari nilai Y. Kan R2 udah dapat, R1 udah dapat. Berarti Y sama dengan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. R1 kuadrat, 12 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 144 dikurang 49 sama dengan 95. Terus kita cari nilai Z. Penjumlahan dari kedua rusuk, berarti R1 ditambah R2 kuadrat sama dengan R1-nya 12, R2-nya 7, kita kuadratin ya. Berarti 19 kuadrat atau sama dengan 361. Nah, ditanya nilai Z dikurang Y ditambah 5. Nilai Z-nya 361 dikurang 95 ditambah 5. Hasilnya 271. Nah, jawabannya yang C. Ditambah R2. Oke. Jadi kalian hafalin yang ini. Karena ini termasuk penting ya. Untuk mempermudah kita untuk menjabarkan sesuatu. Jadi kita nggak ribet manjangin satu-satu, itu bakalan lama. Apalagi kita udah diketahui di sini R1 kurang R2 sama dengan 5.